Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita bahas materi di subbab yang keempat, yaitu penerapan perbandingan trigonometri pada segitiga sembarang. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Penerapan perbandingan trigonometri pada segitiga sembarang. Pada pembelajaran kali ini akan kita lanjutkan kembali materi pembelajaran kita sebelumnya, yaitu aturan kosinus pada segitiga sembarang. Misalkan diketahui segitiga ABC dengan panjang BC sama dengan A, panjang AC sama dengan B, dan panjang AB sama dengan C. Nah, pada segitiga ABC ini berlaku aturan kosinus, yaitu sebagai berikut. Jika diketahui panjang sisi B dan C, dan diketahui besar sudut A, maka panjang sisi A itu dapat dirumuskan dengan A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurang 2BC dikali cos A. Berikutnya, jika yang diketahui adalah panjang sisi A dan C dan besar sudut B, maka panjang sisi B itu dapat dirumuskan dengan B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurang 2AC dikali cos B. Terakhir, jika yang diketahui adalah panjang sisi A dan B dan besar sudut C, maka panjang sisi C itu dapat dirumuskan dengan C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 dikurang 2AB dikali cos C. Nah, selanjutnya, jika panjang ketiga sisinya ini diketahui, maka untuk mencari besar sudut A, dapat kita gunakan nilai dari cos A yang dirumuskan dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurang A pangkat 2 per 2BC. Berikutnya, untuk mencari besar sudut B, maka dapat kita gunakan nilai dari cos B yang dirumuskan dengan A pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurang B pangkat 2 per 2AC. Terakhir, untuk mencari besar sudut C, maka dapat kita gunakan nilai dari cos C yang dirumuskan dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 dikurang C pangkat 2 per 2AB. Nah, kali ini akan kita bahas contoh-contoh soal yang berhubungan dengan aturan kosinus pada segitiga sembarang. Nah, untuk contoh kita kali ini akan kita cari panjang salah satu sisi segitiga. Perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Pada segitiga ABC, diketahui panjang sisi A sama dengan 15 cm, B sama dengan 12 cm, dan besar sudut C sama dengan 60 derajat. Tentukan panjang sisi C. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui segitiga ABC. Misalkan, kita gambarkan segitiga ABC tersebut adalah sebagai berikut. Nah, diketahui panjang sisi A itu 15 cm. Maka, sisi A itu adalah sisi yang berhadapan dengan sudut A, yaitu BC. Maka, BC di sini sama dengan
A sama dengan 15 cm. Berikutnya diketahui panjang sisi B adalah 12 cm. Nah, sisi B adalah sisi yang berhadapan dengan sudut B, yaitu AC. Maka panjang AC di sini sama dengan B, sama dengan 12 cm. Nah, selanjutnya diketahui besar sudut C adalah 60 derajat. Nah, yang ditanyakan dari soal ini adalah panjang sisi C, yaitu AB. Nah, karena yang ditanya adalah panjang sisi C, maka kita gunakan rumus. C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 dikurang 2AB dikali cos C. Nah, berikutnya tinggal kita substitusikan nilai-nilai ini ke dalam rumusnya, yaitu C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2, yaitu 15 pangkat 2, ditambah dengan B pangkat 2, yaitu 12 pangkat 2, kemudian dikurang dengan 2AB dikali cos C, yaitu 2 dikali 15 dikali 12 dikali cos 60 derajat. Nah, berikutnya, 15 pangkat 2 itu hasilnya adalah 225. Kemudian ditambah dengan hasil dari 12 pangkat 2 adalah 144. Kemudian dikurang dengan hasil dari 2 dikali 15 dikali 12 adalah 360. Kemudian dikali dengan cos 60 derajat, yaitu 1/2. Nah, berikutnya hasil dari 225 ditambah 144 adalah 369. Kemudian hasil dari negatif 360 dikali 1/2 adalah negatif 180. Maka 369 dikurang dengan 180 itu hasilnya sama dengan 189. Maka didapat C pangkat 2 sama dengan 189. Nah, karena kita mau mencari nilai C, sementara C di sini masih dalam bentuk pangkat 2, maka kita akarkan kedua ruasnya. Sehingga didapat C sama dengan akar 189. Nah, akar 189 ini dapat kita sederhanakan menjadi 3 akar 21. Atau jika kita nyatakan ke dalam bentuk bilangan desimal, itu hasilnya adalah 13,75. Jadi didapat panjang sisi C, yaitu AB, adalah 3 akar 21 cm atau 13,75 cm. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya contoh soal yang kedua. Pada segitiga ABC di samping, tentukan panjang sisi BC. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui panjang sisi AC adalah 5 cm. Nah, karena AC itu berhadapan dengan sudut B, maka AC sama dengan B, yaitu 5 cm. Nah, kemudian diketahui panjang sisi AB adalah 6 cm. Karena AB itu berhadapan dengan sudut C, maka AB itu sama dengan C, yaitu 6 cm. Nah, kemudian besar sudut A adalah 60 derajat. Nah, di sini akan kita cari panjang BC. Karena BC itu berhadapan dengan sudut A, maka BC sama dengan A. Nah, karena sisi A yang dicari, maka kita gunakan rumus
A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurang 2BC dikali cos A. Nah, berikutnya tinggal kita substitusikan nilai-nilai ini ke dalam rumusnya. Maka A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 yaitu 5 pangkat 2 ditambah C pangkat 2 yaitu 6 pangkat 2 dikurang dengan 2BC dikali cos A yaitu 2 dikali 5 dikali 6 dikali cos 60 derajat. Berikutnya, hasil dari 5 pangkat 2 adalah 25. Kemudian ditambah dengan hasil dari 6 pangkat 2 adalah 36. Kemudian dikurang dengan hasil dari 2 dikali 5 dikali 6 adalah 60. Kemudian dikali dengan cos 60 derajat, yaitu 1/2. Nah, berikutnya hasil dari 25 ditambah 36 adalah 61. Kemudian hasil dari negatif 60 dikali 1/2 adalah negatif 30. Maka 61 dikurang 30 itu hasilnya sama dengan 31. Sehingga didapat A pangkat 2 itu sama dengan 31. Nah, karena kita mau mencari nilai A, sementara A di sini masih dalam bentuk pangkat 2, maka kita akarkan kedua ruasnya. Sehingga didapat A sama dengan akar 31. Nah, jika akar 31 ini kita nyatakan ke dalam bentuk desimal, maka didapat hasilnya adalah 5,57. Jadi didapat panjang sisi A, yaitu BC adalah akar 31 cm atau 5,57 cm. Nah, terakhir contoh soal yang ketiga. Diketahui segitiga ABC dengan AB sama dengan 20 cm, AC sama dengan 30 cm, dan besar sudut B sama dengan 120 derajat. Hitunglah panjang BC. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui segitiga ABC. Misalkan kita gambarkan segitiga ABC tersebut adalah sebagai berikut. Nah, diketahui panjang AB itu 20 cm. Karena AB berhadapan dengan sudut C, maka C sama dengan 20 cm. Berikutnya, panjang AC adalah 30 cm. Karena AC berhadapan dengan sudut B, maka B sama dengan 30 cm. Selanjutnya, besar sudut B adalah 120 derajat. Nah, yang ditanyakan dari soal ini adalah panjang sisi BC. Karena BC itu berhadapan dengan sudut A, maka akan kita cari panjang sisi A, yaitu BC. Nah, perhatikan bahwa sudut yang diketahui di soal ini adalah sudut B. Maka akan kita gunakan rumus untuk mencari panjang sisi B, yaitu B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurang 2AC dikali cos B. Nah, berikutnya tinggal kita substitusikan nilai-nilai ini ke dalam rumusnya. Maka B pangkat 2 yaitu 30 pangkat 2 sama dengan A pangkat 2. Di sini tetap kita tulis A pangkat 2 karena kita mau mencari nilai A. Kemudian ditambah dengan C pangkat 2 yaitu 20 pangkat 2. Kemudian dikurang dengan 2AC dikali cos B yaitu 2 dikali A dikali 20 dikali cos 120 derajat. Nah, berikutnya 30 pangkat 2 itu hasilnya adalah 900. Kemudian sama dengan A pangkat 2 ditambah dengan hasil dari 20 pangkat 2 adalah 400. Kemudian dikurang dengan 2 dikali A dikali 20 adalah 40A.
kemudian dikali dengan cos 120 derajat. Nah, cos 120 derajat itu hasilnya adalah negatif 1/2. Karena 120 derajat itu berada pada kuadran 2, di mana nilai cos di kuadran 2 itu bernilai negatif. Maka di sini kita kalikan dengan negatif 1/2. Nah, negatif 40A dikali dengan negatif 1/2 itu hasilnya adalah positif 20A. Sehingga didapat persamaan 900 sama dengan A pangkat 2 ditambah 400 ditambah 20A. Nah, selanjutnya kita pindahkan 900 ini ke ruas kanan dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan 900. Sehingga didapat A pangkat 2 ditambah 20A ditambah 400 dikurang 900 sama dengan 0. Nah, 400 dikurang 900 itu hasilnya adalah negatif 500. Sehingga didapat A pangkat 2 ditambah 20A dikurang 500 sama dengan 0. Nah, di sini terlihat terbentuk persamaan kuadrat di mana variabelnya di sini adalah A. Maka untuk mencari nilai A itu sama artinya dengan kita cari penyelesaian dari persamaan kuadrat ini, yaitu mencari akar-akar dari persamaan kuadrat A pangkat 2 ditambah 20A dikurang 500 sama dengan 0. Nah, dengan menggunakan rumus kuadratis, yaitu X 1,2 sama dengan negatif B plus minus akar dari B pangkat 2 dikurang 4AC per 2A, maka didapat penyelesaian dari persamaan kuadrat ini adalah A1 itu sama dengan negatif 10 dikurang 10 akar 6, dan A2 sama dengan negatif 10 ditambah 10 akar 6. Nah, untuk A1 ini akan bernilai negatif. Maka A1 itu tidak memenuhi nilai A. Sehingga ukuran sisi A yang memenuhi itu adalah yang bernilai positif, yaitu A2 sama dengan negatif 10 ditambah 10 akar 6. Nah, jika A2 ini kita nyatakan ke dalam bentuk bilangan desimal, itu didapat 14,49. Jadi didapat panjang sisi A, yaitu BC adalah 10 akar 6 dikurang 10 cm atau 14,49 cm. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab yang keempat, yaitu penerapan perbandingan trigonometri pada segitiga sembarang. Untuk materi yang kedua, yaitu penggunaan aturan kosinus pada segitiga sembarang. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.